musuhnya Tuhan. Permuliakanlah nama Bapa dan berbicara karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa mohon pimpinan Tuhan. Amin. Silakan dulu. Saudara, singkat saja kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan yang paling sering saya ingat dan yang sudah pernah saya refleksikan bagi kita sekalian, tapi saya ingin untuk mengingatkan satu kali lagi. Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Silakan perhatikan ayat itu dan saya bacakan bagi kita sekalian. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, saudara, firman Tuhan memiliki banyak cara untuk mengajar kita tentang kebenaran dan bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Tapi juga mereka dengan cara yang mudah digunakan. Dan salah satu cara yang paling atau yang sangat sering digunakan di dalam firman Tuhan menanam kebenaran itu sehingga orang itu tidak mudah melupakan adalah dengan membicarakan konsekuensi buruk kalau kebenaran itu tidak ada atau kalau kebenaran itu tidak dijalankan. Nah, di dalam ayat ini salah satu cara paling utama membicarakan tentang betapa pentingnya wahyu, nanti sebentar saya akan jelaskan, adalah dengan bicara tentang apa konsekuensi kalau itu tidak ada. Di bagian klausa terakhir dari kalimat yang pertama, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Konsekuensi dari tidak ada wahyu adalah rakyat menjadi liar. Nah, apa maksudnya menjadi liar? Kalau saudara perhatikan di dalam bahasa Ibrani dan digunakan cukup banyak di dalam perjanjian lama, istilah itu digunakan dalam setidaknya itu 5 pengertian. Pertama, kata bahasa Ibrani yang diterjemahkan menjadi liar itu bisa berarti orang itu menjadi telanjang, artinya tidak punya susila, tidak punya moral, tidak punya etika. Jadi tanpa wahyu, tanpa visi atau prophetic vision, orang akan menjadi tidak bermoral. Yang kedua, menjadi liar itu bisa juga berarti orang itu menjadi pemberontak, menjadi rebel, tanpa kebenaran, tanpa firman Tuhan, tanpa visi profetik. Orang akan memberontak terhadap semua norma, memberontak terhadap semua tetangga, memberontak terhadap semua asas-asas kepatutan yang bukan hanya ada di dalam keluarga, di dalam masyarakat, tapi juga di dalam gereja. Yang ketiga, menjadi liar itu bisa juga berarti orang itu menganggur atau bermain-main, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Artinya dia hidup dan bernapas dan makan dari pagi sampai dengan malam, tapi tidak banyak hal penting yang dia kerjakan. Jadi hidupnya itu dihabiskan untuk bermain-main. Dan dunia saat ini menggoda kita dengan banyak cara untuk kita bermain-main. Yang kedua, menjadi liar bisa juga berarti orang itu menjadi terlantar, tidak terurus. Metaforanya itu adalah seperti kawanan domba yang tidak digembalakan. Jadi menjadi liar berarti orang itu tidak punya pemimpin, tidak ada yang memimpin dia, tidak ada yang memimpin dia. Sehingga yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke selatan, yang satu ke belakang, yang satu tiduran, yang satu berdiri, dan seterusnya. Terlantar, tidak terurus, berantakan, tidak teratur, tanpa gembala.
Menjadi liar juga bisa berarti membawa diri ke dalam kematian atau membawa diri ke dalam kebinasaan. Nah, dari 5 pengertian itu atau 5 cakupan rentang arti dari kata menjadi liar itu, sekarang kita mengerti kenapa wahyu itu harus ada. Kalau wahyu itu tidak ada, maka pertama orang itu menjadi tidak bermoral, menjadi asusila, hal-hal yang hanya untuk tempat tidur mendadak sudah ada di wall-wall media sosial, hal-hal yang hanya khusus untuk konsumsi pribadi mendadak sudah menjadi pembicaraan umum. Orang itu akan cenderung menjadi pemberontak, rebel. Orang itu akan cenderung untuk bermain-main, wasting time, membuang waktu. Orang itu akan cenderung untuk menjadi tidak teratur, without order, tanpa tatanan, tidak terjemakan dan terlantar. Dan yang paling celaka adalah orang yang tidak memiliki wahyu atau visi, membawa dirinya ke dalam kematian atau kebinasaan. Nah, dari 5 konsekuensi itu, sekarang kita melihat betapa pentingnya orang itu punya wahyu atau memiliki wahyu. Nah, kata bahasa Ibrani yang diterjemahkan dengan wahyu di situ, itu bisa berarti 2 hal. Pertama, itu bisa berarti satu firman dari Tuhan yang diperlihatkan kepada Nabi. Jadi, misalnya kita membaca di dalam Perjanjian Lama, maka datanglah firman Tuhan dalam visi, dalam penglihatan kepada Abraham, kepada Samuel, kepada Yeremia, kepada Hosea, dan seterusnya. Jadi kalau tidak ada firman dari Tuhan, maka kelima hal buruk tadi akan terjadi. Tapi bukan hanya itu. Kalau saudara perhatikan kata bahasa Ibrani, memang dia bicara tentang wahyu dari Tuhan. Tapi wahyu dari Tuhan itu tidak dengan satu cara saja. Kadang-kadang bisa melalui inspirasi secara tidak langsung, melalui refleksi, melalui pengalaman, melalui berbagai macam hal yang terjadi. Kemudian kita menarik kesimpulan, oh Tuhan tanda kutip berbicara kepada saya melalui peristiwa ini. Pengertian aspek spesifik dari kata bahasa Ibrani yang digunakan di sini adalah firman Tuhan melalui penglihatan, melalui visi. Itu saja di dalam beberapa terjemahan Alkitab berbahasa Inggris. Kata wahyu di situ diterjemahkan dengan without vision, tanpa visi, tanpa penglihatan. Nah, jadi ini adalah satu penglihatan profetik, penglihatan kenabian. Dan kalau kita bicara tentang penglihatan kenabian, maka ada 3 aspek waktu yang ditekankan. Seorang nabi itu cenderung untuk melihat hal-hal yang sudah pernah terjadi. Apa yang sudah pernah terjadi ditarik pelajarannya untuk kita yang hidup sekarang. Kedua, seorang nabi melihat apa yang sedang terjadi. Misalnya Yesaya, ketika dia ada di tahta Tuhan, di hadirat Tuhan, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis hidup. Jadi bukan hanya melihat apa yang sudah terjadi, tapi apa yang sedang terjadi. Tapi ada satu lagi, seorang nabi mendapatkan visi itu untuk melihat hal-hal yang akan terjadi. Itu yang disebut dengan profesi, itu yang disebut dengan nubuat. Nah, dalam kaitan dengan situasi kita saat ini dan dalam kaitan dengan eksistensi dari Yayasan Raja Wali Aras Tama Indonesia yang mendirikan Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali Aras Tama Indonesia, ada beberapa hal penting yang harus kita ingat, dan itu harus menjadi fondasi, dan itu harus menjadi bagian integral, tidak boleh tidak ada di dalam yayasan ini dan juga di dalam STT ini. Pertama, yang harus menjadi paling utama acuan untuk kita semua, apakah itu saya, apakah itu pendiri, apakah pembina, pengurus yayasan, para wakil, para staf, yang harus menjadi dasar pegangan kita adalah
firman Tuhan. Sebab tanpa firman Tuhan, yayasan ini akan menjadi tidak bermoral. Yayasan ini akan menjadi yayasan yang memberontak melawan Tuhan. Yayasan ini akan menjadi yayasan yang membuang waktu, membuang uang, membuang tenaga, bermain-main. Yayasan ini akan menjadi seperti tidak tergambalakan, tidak teratur, dan yayasan ini akan menuju kepada kebinasaan. Jadi kebenaran harus menjadi yang paling utama di sini. Kebenaran harus menjadi the final words di sini, kata paling terakhir di sini. Kalau kebenaran berbicara, meskipun kamu tidak suka, kamu harus tunduk. Kalau kebenaran berbicara, meskipun kamu tidak ingin, kamu harus tunduk. Kalau kebenaran berbicara, meskipun kamu tidak punya kekuatan, kamu harus bilang ya dan amin. Karena kekuatan itu bukan dari diriku sendiri, tapi dari Tuhan yang memberikan kebenaran itu. Jadi kebenaran harus menjadi yang paling utama di sini. Kita tidak akan menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk melakukan apa saja, program-program, kegiatan-kegiatan, termasuk rencana-rencana ke depan. Semua harus atas dasar firman Tuhan dan hanya atas dasar firman Tuhan, sola scriptura. Itu yang pertama. Yang kedua, yayasan ini akan terhindar dari 5 hal buruk tadi dan yang membinasakan tadi. Kalau dia punya visi ke depan, saudara tadi saya jelaskan kata itu, dia punya dimensi futuristik. Seorang nabi itu hidup di masa sekarang, tapi dia bukan hanya melihat ke belakang dan melihat situasi di sekitar. Dia melihat apa yang akan terjadi ke depan, bukan hanya 10 tahun, 20 tahun, tapi bahkan ratusan, ribuan tahun ke depan. Itulah seorang nabi. Yayasan ini harus punya visi yang futuristik. Kita tidak boleh puas dengan apa yang sekarang ada sekarang. Kita tidak akan besok pagi berdiri di depan sana lalu menepuk dada, oh puji Tuhan kita sudah punya gedung, kita sudah punya fasilitas, kita sudah punya mahasiswa, sudah punya dosen, mari kita tidur saja karena kita sudah punya semua. Tidak. Yang kita punya sekarang itu harus dikelola dan dikembangkan untuk masa depannya akan jadi seperti apa. Nah, visi jangka menengah kita adalah menjadi institut pada tahun 2030. Kemudian nanti kita akan mendirikan satu perpustakaan terbesar di Indonesia, di Batam, untuk pengembangan skill dan literasi dari masyarakat, khususnya warga gereja, termasuk para akademisi, para pelayan praktis di gereja, di lembaga-lembaga Kristen dan lain sebagainya. Itu visi kita ke depan, futuristik. Tapi itu berarti ada di dalam yayasan ini, apakah sebagai anggota yayasan atau sebagai pengurus, wakil, staf, dosen, STTRA, ada di dalam lembaga ini harus bersedia pertama tunduk kepada kebenaran, dan kedua bersedia untuk membuat segala sesuatu yang menghambat kita maju ke depan, dan yang ketiga bersedia untuk bekerja keras. Bersedia untuk bekerja keras. Saudara, saya selalu katakan pelayan itu tidak punya jam kerja. Kapan saja, di mana saja, ketika itu dibutuhkan, kita harus bilang yes, karena komandan kita itu bukan di bumi. Komandan kita itu di surga, dan komandan kita di surga tidak tidur. Komandan kita di surga tidak terlelap. Komandan kita di surga tidak pernah lengah. Dan karena itu kita sebagai para prajuritnya harus siap sedia, setiap saat, bahkan setiap detik. Untuk kalau komandan itu memanggil, saya akan menjawab, ya komandan, siap menunggu perintah dan menjalankan perintah. Itu semangat di STTRA dan itu semangat di Yayasan Raja Wali Aras Tama Indonesia. Jadi kita di sini mesti punya sistem dan tata kelola jam kerja dan lain sebagainya secara profesional, secara kelembagaan dan sesuai dengan aturan-aturan pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Tapi kita lebih daripada sekadar sebuah lembaga pendidikan. Kita lebih daripada sekadar sebuah yayasan. Kita adalah sebuah entitas spiritual, entitas rohani
yang jam kerja kita, kesediaan kita, kerelaan kita, semangat kita, beban di hati kita harus melampaui jam kerja yang diatur secara profesional oleh pemerintah. Harus. Itulah pelayanan. Kalau kita masih terkungkung dengan sudah jam 4 saya harus pulang, tapi saya masih mau bermain. Kalau kita terkungkung dengan itu, sudah perlahan-lahan kita akan menjadi melemah, kemudian mati. Akhirnya yayasannya tetap ada, orangnya tetap ada, tapi hanya hari berganti hari dan tidak ada progres apa-apa. Kalau saudara mau menghabiskan waktu yang masih tersisa untuk hidup ini dipakai oleh Tuhan secara maksimal, kebenaran harus menjadi fondasi, harus punya visi profetik, dan harus bersedia bekerja keras untuk mencapai visi profetik itu. Nah, kita bersyukur perjuangan selama 1 tahun ini membuahkan hasil dan sudah mulai hampir pasti menuju kepada titik terang. Dan sekaligus di dalam penyampaian firman Tuhan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para pengurus yayasan yang sangat luar biasa mendampingi STT Raja Wali Arastama Indonesia, termasuk para wakil yang juga sangat luar biasa berdiri di samping saya untuk mendampingi saya, membantu saya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang ada, para staf dan dosen, termasuk juga istri saya sebagai pendiri yayasan yang sangat luar biasa juga mendukung pekerjaan Tuhan ini. Jadi saudara, kita patut syukur. Kita sekarang duduk di sini sebagai satu tim, sebagai satu keluarga. Itu bukan karena kita, karena kalau kita baru tunggu hari kita sudah berkelahi kemudian kita sudah pisah. Tapi karena Tuhan yang menyatukan kita, merendahkan hati kita untuk saling bertoleransi, saling menerima kekurangan satu sama lain, saling mengisi kekosongan dan kekurangan satu sama lain. Yang kurang di sini, yang satu lengkapi dan lain sebagainya, untuk visi Tuhan di masa depan. Untuk visi Tuhan di masa depan. Nah, saya ingin supaya saudara kita sungguh-sungguh berdoa untuk visitasi besok bisa berjalan dengan baik, karena itu adalah titik paling awal. Kalau yayasan ini divisitasi kemudian hasilnya seperti yang kita harapkan, maka itu sudah membuka jalan selanjutnya untuk visitasi dari 3 izin yang sedang kita perjuangkan: izin prodi S1 teologi, prodi S1 PAK, dan juga izin institusi. Setelah itu belum selesai, itu baru awal. Setelah itu kita harus berjuang lagi untuk apa? Akreditasi. Itu seperti tadi saya katakan, ini harus terus-menerus, dan orang harus selalu punya daya tahan spiritual untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Harus. Dan daya tahan spiritual itu harus melampaui keterbatasan kita sebagai manusia. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, sebab kekuatan yang berlimpah-limpah itu bukan berasal dari diri kami, tapi dari Dia yang telah memanggil kami menjadi hamba-hamba. Tanpa wahyu kita akan menjadi tidak bermoral. Tanpa wahyu kita akan menjadi pemberontak. Tanpa wahyu kita akan bermain-main. Tanpa wahyu kita akan terlantar, tidak tergembalakan. Tanpa wahyu dan ini lebih celaka, kita akan binasa. Kita bersyukur ada wahyu. 66 kitab kanonikin, Kejadian sampai dengan wahyu, menjadi paduan, pedoman, dan dasar norma kita yang paling mutlak dan utama dan yang paling tinggi. Semua kita harus tunduk kepada firman Tuhan, dan kita tunduk kepada Tuhan untuk memimpin kita mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati Yayasan Raja Wali Arastama Indonesia dan memberkati Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali Arastama Indonesia. Amin.